Di seluruh Indonesia, apa kabar Anda di kesempatan hari ini ya? Kita sudah sampai di hari Jumat, bertepatan dengan tanggal 22 Januari 2021. Ada saya Darul Adam di sini yang akan menemani Anda di program Bincang Santai bersama dengan ID Score. Nah, hari ini saya mohon izin menggunakan masker karena memang selama PPKM ini masih berlangsung dan akan diperpanjang hingga bulan Februari 2021. Semua aktivitas yang ada di Pevindo Credit Bureau, khususnya di kantor pusatnya ini, memang hampir totalitas melakukan working from home. Jadi untuk mengantisipasi dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, bahkan meminimalkan penyebaran COVID-19, kami tim di sini semua menggunakan masker. Tapi semoga suara saya bisa didengar dengan jelas ya, apalagi karena nanti kita akan bicara lebih jauh tentang apa sih sebetulnya Pevindo Bureau Credit ID Score itu. Saya akan langsung mengundang narasumber yang akan hadir berbincang santai pagi hari ini. Ya, beliau adalah Head of Corporate Secretary Community and Legal. Nanti kita akan coba terhubung di layanan koneksi Instagram Live kami. Ada Pak Juni Henry. Oh iya, saya mau ucapkan selamat pagi buat Anda yang baru bergabung. Semoga hari ini hari menyenangkan buat Anda di hampir mendekati penghujung bulan Januari 2021. Oke, kita sudah bersama dengan Pak Juni Henry. Selamat pagi Pak Juni. Pagi Mas Ariel. Gimana kabarnya Pak? Sehat? Sehat, baik-baik, alhamdulillah Mas Ini Ariel. saya menggunakan masker, suaranya kedengeran nggak Pak? Kira-kira? Kedengeran? Kedengeran ya? Oke, baik. Pak Juni, saya hanya berdua dengan tim dari Pevindo untuk melangsungkan Instagram Live ini sendiri. Nah, sebenarnya apa yang terjadi Pak Juni? Apakah memang ini totalitas sudah perlu melakukan secara keseluruhan work from home di kantor pusat ini? Ini kan sebagai tindak lanjut dari anjuran pemerintah, Mas Ariel. Ya. Ya, kalau nggak salah tanggal 11 Januari itu kan ada anjuran untuk PSBB lagi. Batasan PSBB, jadinya kita ikutin aja. Jadi yang tadinya kita 50-50 sekarang jadi 100% WFH. Oke, baiklah. Jadi kenapa saya tanyakan ini Sobat Ediskor, karena biar yakin gitu loh bahwa kesehatan adalah hal yang utama. Jadi aset yang ada sebagai sumber daya manusia di Pevindo ini tetap perlu dijaga. Untuk itulah kami menggunakan masker dan juga fasilitas kesehatan lainnya begitu saya masuk di sini untuk mengamankan keadaan kesehatan di kantor pusat ini. Oke, hari ini kita bicara masalah Pevindo Bureau Credit ID Score. Apa itu? Nah, ini hal yang utama yang harus betul-betul Anda cermati ketika Anda menjadi member dari Pevindo Bureau Credit. Kita akan bicara masalah 3 hal ya. Yang pertama adalah latar belakangnya, termasuk sejarah terbentuknya Pevindo Bureau Credit. Kemudian ada divisi apa saja sih yang ada di Pevindo dan bagaimana caranya Anda menjadi member, serta komitmen apa saja yang diberikan sama Pevindo Bureau Credit. Oke, selamat pagi buat Anda yang baru bergabung. Silakan Anda bisa coba interaksi bersama dengan kami di sini. Mungkin ada dari Anda yang ingin mengajak rekan, kolega untuk menjadi bagian atau member dari Pevindo. Nanti Anda bisa coba informasikan setelah mendengarkan perbincangan 30 menit bersama dengan Pak Juni Henry. Pak Juni, biar kita tahu dan sesuai dengan tema kita, boleh diceritakan nggak kira-kira sejarah terbentuknya atau latar belakang dibuatnya nama besar dari Pevindo Bureau Credit ID Score itu seperti apa Pak Juni? Oke, terima kasih Mas Ariel. Ide awalnya sebetulnya inisiatif itu udah ada sejak lama Mas Ariel. Jadi memang diperlukan kehadiran biro kredit swasta yang independen di Indonesia. Jadi memang sebelumnya sudah menjadi wacana yang cukup kencang disuarakan oleh berbagai kalangan, perlunya kehadiran biro kredit swasta di Indonesia. Terakhir itu World Bank juga mendorong kita supaya Indonesia punya biro kredit swasta. Jadi kehadiran biro kredit swasta di Indonesia memang salah satunya adalah berkat dorongan dari World Bank. Karena best practice-nya di dunia internasional itu informasi perkreditan yang bernilai tambah itu disediakan oleh swasta. Kemudian sebelumnya kan sistem perkreditan kita yang mengandalkan itu Bank Indonesia. Datanya tuh dari lembaga-lembaga keuangan, kemudian dikumpulkan di Bank Indonesia dan laporannya bersifat standar. Kemudian sejalan dengan perkembangan bisnis, di mana
diperlukan suatu upaya untuk meminimalkan asimetris informasi. Jadi informasi yang asimetris antara semua pihak. Jadi diperlukannya suatu data yang benar-benar terdistribusi dengan baik ke semua. Jadi semua pihak memperoleh data yang sama. Kemudian untuk menunjang penguatan sisi manajemen risiko. Ada lagi keperluan untuk mencegah terjadinya adverse selection dan moral hazard. Adverse selection ini ketidakimbang antara dua pihak dalam memperoleh suatu informasi. Kemudian moral hazard juga diperlukan untuk mencegah terjadinya fraud atau keputusan pemberian kredit berdasarkan subjektivitas. Oke. Itu kalau secara sejarahnya sendiri, literaturnya, itu terbentuk di tahun berapa Pak kira-kira pertama kali memutuskan menjadi Pevindo Biro Kredit ini? Iya, awalnya itu tahun 2013 di bulan Februari, Mas Daryl. Oke. Waktu itu Bank Indonesia kerjasama dengan Kementerian Ekonomi dan Perdagangan Jepang, METI. Mereka mengadakan yang namanya seminar dengan judul Empowering National Economic Growth through National Credit Information System Development di Yogyakarta waktu itu. Nah, waktu itu Bank Indonesia mengundang Pevindo, induk perusahaan kita, Pemeringkat Efek Indonesia, untuk hadir dengan dari pihak Indonesianya Pevindo, dari pihak Jepang adalah Credit Information Consulting, Biro Kredit Jepang. Dan setelah acara workshop itu keluar peraturan Bank Indonesia PBI nomor 15 tahun 2013 mengenai PIP, yaitu mengenai Biro Kredit Swasta. Awalnya Pevindo ini, Pemeringkat Efek Indonesia, menggandeng Biro Kredit Jepang tadi, CIC, untuk mendirikan Biro Kredit di Indonesia. Karena kan harus ada pengalaman untuk mendirikan Biro Kredit, harus punya pengalaman mengelola Biro Kredit. Jadi si Biro Kredit Jepang ini udah bikin badan hukum di Indonesia, namanya CIC Indonesia. Rencana awal itu hanya 2 pemegang saham, Pevindo 51%, kemudian CIC Indonesia ini 49%. Jadi seiring dengan berjalannya waktu, di bulan Desember 2013, Bank Indonesia mengeluarkan lagi surat, namanya Surat Edaran nomor 15 tahun 49 DPKL, di mana isinya itu membatasi jumlah kepemilikan asing pada biro kredit swasta. Yang tadinya tidak diatur di situ, akhirnya diatur hanya boleh 20% kepemilikan asing. Oke, jadi skenario awal hanya 2 pemegang saham ini dilaksanakan karena terbentur aturan kepemilikan asing. Kemudian jalannya akhirnya Pevindo mengajak pihak lain seperti Telkom Sigma, PT Sigma Cipta Caraka, kemudian APPI, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia, untuk bergabung supaya tidak terlalu dominan atau sesuai dengan batasan 20%. Kemudian setelah itu baru didirikanlah perusahaan ini tanggal 10 November 2014. Jadi udah tahun usianya, materi 10 November 2014. Dulu setahu saya itu kantornya di TB Simatupang ya? Betul. Itu awalnya kita berdiri di TB Simatupang, Gedung Ade Premier. Setelah didirikan, belakangan bergabung PT Taspen Persero, PT Pegadaian, kemudian yang terakhir adalah PT Bursa Efek Indonesia. Jadi hingga saat ini awalnya gimana Pak Joni? Ya, saat ini jadi 7 pemegang saham. Di Pevindo Biro Kredit ini sendiri? Iya. Berarti usianya baru menginjak 6 tahun ya, Pak Joni ya? Betul. Pak, kalau secara usia sendiri, apakah ini masih tetap dibilang usia paling muda gitu loh? Karena mengingat pasti kan asam garamnya itu udah pasti banyak gitu ya, apalagi mungkin secara struktur memang udah dikuatkan dengan keputusan pemerintah juga. Bagaimana Bapak melihat angka 6 ini sendiri Pak? 6 tahun ini seperti apa sih maknanya buat para member? 6 tahun memang kalau dari segi rentang waktu mungkin ini relatif masih usia yang muda. Iya. Jadi di usia yang muda itu justru kita alhamdulillah sudah dapat berbagai kepercayaan. Saat ini tuh sudah lebih dari 330
anggota yang bergabung dengan kita, Mas Del. Jadi Pevindo Wow. sistem sistem pemberian layanannya melalui yang namanya keanggotaan, membership. Jadi harus jadi anggota baru bisa menikmati layanan kita. Dalam jangka waktu 6 tahun itu sudah 330 lembaga bergabung menjadi anggota. Dan lembaga yang menjadi anggota ini berasal dari berbagai macam latar belakang bisnis. Ada bank, ada multifinance, ada fintech, ada koperasi, ada BPR, ada lembaga-lembaga non keuangan juga. Jadi keanggotaannya memang cukup beragam dari 330 itu. Oke, Pak. Sebelum kita bahas layanan apa saja yang dihadirkan oleh Pevindo Biro Kredit, kita coba masuk perlahan ke bagian dalamnya ya. Ada divisi apa Pak kira-kira? Jadi para member yang sudah bergabung itu bisa tahu juga gitu loh. Oh di Pevindo itu ada divisi ini, divisi ini, divisi ini. Nah, sekilas saja mungkin sekalian mungkin job desk-nya karena ini menarik loh. Bicara masalah posisi Bapak sebagai Head of Corporate Secretary Communication and Legal. Ini apa sih job desk-nya Pak? Jadi para member juga bisa lebih dekat walaupun kita ngobrolnya tuh hanya di Instagram saja. Nah, gimana kira-kira Pak Juni? Oke. Jadi di internal Pevindo Biro Kredit itu ada 13 divisi, Daryl. Oke. Jadi yang pertama itu penelitian dan pengembangan. Ini yang melakukan research terhadap pengembangan produk. Kemudian juga sumber data. Jadi teman-teman di R&D inilah yang menggodok produk kita. Kemudian kita ada penjualan dan penjualan. Ini seperti frontliner. Teman-teman di sini yang keluar mencari anggota dan memperkenalkan keberadaan kita. Kemudian ada account management. Account management ini mengelola anggota lembaga yang sudah menjadi anggota kita. Jadi divisi ini memenuhi kebutuhan mereka, apakah itu mengenai layanan, apakah mengenai trouble atau troubleshooting, atau mengenai permintaan request syarat-syarat untuk penyetoran data dan lain-lain. Jadi mereka inilah yang berinteraksi day to day dengan member. Kemudian ada manajemen data. Manajemen data ini yang mengatur arus lalu lintas data di kita. Kemudian kita juga karena kita perusahaan yang heavy IT, kita ada IT khusus untuk operation sama pengembangan aplikasi. Kemudian ada juga IT yang bertanggung jawab atas security, karena kita concern terhadap masalah keamanan data dan privasi. Termasuk juga quality assurance. Di situ juga selain itu kita juga punya GRC, ini governance, risk management dan compliance. Ini mengatur tata kelola, manajemen risiko dan kepatuhan. Selain itu kita ada yang namanya divisi HCS, Human Capital and Support Service. Ini teman-teman di sini yang terkait dengan SDM dan support, general support. Kita juga ada support dari keuangan, akuntansi, kemudian ada strategic management office. Ini semacam pengembangan usaha lead banknya gitu. Kemudian kita juga ada untuk memenuhi unsur GCG dalam suatu perusahaan, kita ada corporate secretary, itu tempat saya. Kemudian kita juga ada internal audit. Jadi audit untuk pengembangan internal. Kurang lebih itu Mas dari organisasi kita. Total ada 11 divisi ya, Pak Juni ya? Iya. Oke. Kalau by data sekarang membernya sudah berapa banyak Pak Juni? Kenapa ya? Secara data membernya sudah berapa banyak yang bergabung dengan Pevindo Biro Kredit? Terakhir itu akhir tahun lalu itu 330 lebih. 330 lebih? Iya, terus 30 lebih anggota. Sampai dengan, itu akhir tahun lalu ya datanya ya? Iya, saat ini akhir tahun lalu 330, mungkin saat ini udah bertambah lagi Mas Daryl, karena hampir setiap hari kita menerima permohonan keanggotaan. Ini menarik nih. Kalau kita bicara hampir tiap hari menerima permohonan keanggotaan, berarti kan secara umum publik itu melihat sisi positifnya dan juga hal yang menguntungkan ketika mereka menjadi member dari Pevindo Biro Kredit. Boleh nggak Pak di-share layanan apa saja sih Pak yang diberikan sama Pevindo Biro Kredit sehingga ketertarikan dari calon member itu begitu kuat gitu loh, sampai mereka tuh mau bergabung menjadi member dari Pevindo. Oke. Jadi Biro Kredit ini orang mengenalnya biasanya sebagai BI checking swasta. Ya. Jadi awalnya itu orang taunya
biro kredit itu seperti apa sih bisnisnya. Kadang-kadang ada yang nyangka biro kredit ini adalah lembaga penyedia kredit. Ya, ya. Biro kredit, oh berarti saya bisa minjem kredit ke Pevindo Biro Kredit. Itu salah sebetulnya. Karena kita adalah lembaga pengelola informasi perkreditan. Justru informasi yang kita jual, informasi yang kita sediakan kepada lembaga keuangan dan masyarakat. Jadi, bukan hanya terminologinya itu adalah nama resminya LPIP, Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan. Jadi fungsi kita ini membantu lembaga keuangan atau bank atau bahkan masyarakat terkait dengan data kredit. Jadi ada 3 segmen kita, Mas Daryl, yang kita layani. Yang maksud kita yang bisa memanfaatkan layanan kita. Yang pertama itu lembaga keuangan. Lembaga keuangan itu mereka memanfaatkan kita untuk meningkatkan akurasi data, untuk melakukan pendalaman atas data debitur. Kalau data debitur lengkap, mereka akan lebih mudah dalam melakukan analisa. Kemudian mereka juga memerlukan jasa kita dimanfaatkan untuk melakukan pemantauan debitur existing. Jadi saat permohonan kredit disetujui dan selama umur kredit berjalan, sebetulnya itu debitur bisa dipantau. Apakah ada perubahan risiko, perubahan profil, ada perubahan alamat, itu bisa dipantau selama umur kredit berjalan. Dan itu bisa dimanfaatkan lewat produk kita. Kemudian juga ada peningkatan efisiensi yang tadinya keuangan harus melakukan survei satu persatu, mereka nanya ke SDM misalnya ada seorang melakukan aplikasi permohonan kredit, mereka harus tanya ke SDM, mereka harus tanya ke RT RW, bener nggak bapak ini tinggal di sini, bener nggak sih A itu kerja di sini, mereka harus ngecek satu persatu untuk melakukan klarifikasi atau verifikasi atas data yang diberikan. Kalau sekarang nggak perlu karena semua data itu sudah terangkat jadi satu dalam satu laporan. Jadi peran kita jelas sangat mendukung efisiensi operasional di lembaga keuangan. Kemudian lembaga keuangan juga dapat meninjau ulang fasilitas yang telah diberikan. Misalnya saat pemberian kredit itu dikasih suku bunga tertentu, katakanlah 10%. Seiring dengan berjalannya waktu, ternyata skor debitur ini meningkat. Artinya risikonya menurun. Itu lembaga keuangan juga bisa memberikan evaluasi atas bunga yang telah diberikan sebelumnya. Misalnya, oh bunganya saya turunin karena risiko Anda turun. Atau fasilitasnya saya tambah karena skor Anda semakin meningkat. Gitu. Kemudian juga memungkinkan lembaga keuangan untuk menerapkan yang namanya risk-based price atau risk-based berdasarkan collateral reputation. Jadi debitur itu tidak memberikan suatu kolateral tertentu, tapi kolateral yang diberikan adalah reputasinya dia, jaminan reputasi. Atau namanya risk-based pricing. Jadi penentuan suku bunga tidak sama rata terhadap semua debitur. Debitur memiliki skor tinggi, debitur yang mempunyai risiko rendah yang selama ini patuh dalam memenuhi kewajiban keuangannya, tentu harus diapresiasi, tentu harus diberikan reward berupa apa? Berupa bunga yang rendah. Sementara debitur masih tergolong risiko tinggi atau skornya rendah, tentu saja harus diberikan premi risiko di situ, harus disesuaikan tingkat bunganya. Jadi bank bisa saja menerapkan, bank atau finance, kebijakan suku bunga yang berbeda pada setiap debitur berdasarkan profil risiko masing-masing debitur. Kemudian lembaga keuangan juga bisa memperluas pangsa pasar atau memanfaatkan potensi bisnis yang selama ini belum tergarap. Misalnya ada nasabah yang ada debitur yang datanya nggak ada, datanya kurang lengkap atau datanya sama sekali tidak ditemukan di sistem perkreditan nasional. Umumnya debitur seperti ini kan ditolak, tidak diproses lebih lanjut karena tidak ada data untuk melakukan analisa. Tapi kalau lembaga keuangan bisa jadi anggota kita dan kebetulan datanya ada di luar data kredit atau di data non kredit, jadi potensi bisnis ini bisa dikembangkan. Sebetulnya orang ini cuma layak untuk mendapatkan kredit, meskipun tapi data kredit, data lain bisa diambil, misalnya data kepesertaan jaminan sosial, data pembayaran pajak, data telco,
data pelanggan dia pada utilitas, itu kan data-data ini juga bisa diolah dan bisa menggambarkan karakter orang ini dalam memenuhi kewajibannya. Jadi potret seseorang itu tidak hanya dilihat dari depan, dari muka, tapi bisa juga dilihat dari samping atau bahkan dari belakang. Karena memang kekuatan big data itu sudah tidak bisa lagi dipungkiri ya Pak Juni ya, mencerminkan semua aktivitas keuangan khususnya ya Pak Juni ya. Karena hampir semua kita terkait dengan data kita ada. Kalau kita nggak ada di lembaga keuangan, data kredit nggak ada, mungkin di tempat lain ada, di data pelanggan telco misalnya, atau data utilitas, data pembayaran pajak, data kepesertaan jaminan sosial atau kesehatan, mungkin saja data kita ada di situ. Jadi pendalaman karakter seorang debitur tidak hanya semata-mata berdasarkan data debitur. Kemudian dari sisi perekonomian nasional, layanan kita sebetulnya itu membuka akses untuk inklusi keuangan. Jadi ini kelanjutan yang telah saya sampaikan sebelumnya. Selama ini teman-teman yang masih unbank atau belum pernah bersentuhan dengan lembaga keuangan seolah-olah nggak punya akses terhadap kredit dari lembaga keuangan. Nah, dengan terbukanya data, maka potensi mereka untuk mendapatkan fasilitas semakin luas. Jadi kemungkinan mereka untuk memperoleh pendanaan, untuk memperoleh modal buat peningkatan usaha semakin terbuka lebar. Akhirnya ekonomi pun lebih bergerak kalau memang sektor UMKM ini bisa lebih hidup dalam pendanaannya. Jadi baik. Intinya memperluas akses pembiayaan inklusif bagi masyarakat Indonesia. Kemudian ada lagi yang penting, kehadiran kita Pevindo Biro Kredit ini juga mendukung peningkatan rating kemudahan investasi di Indonesia. Jadi bank itu secara rutin melakukan survei untuk menentukan peringkat kemudahan berusaha di beberapa negara, salah satu di Indonesia. Nah, kehadiran Biro Kredit di Indonesia itu terbukti meningkatkan peringkat RI yang dalam urusan kemudahan berusaha yang tadinya peringkat 91 naik ke peringkat 72. Salah satunya kenapa? Karena kehadiran Biro Kredit swasta di Indonesia. Wow. Jadi easy doing business-nya tuh peringkatnya naik ya sebetulnya ya di Indonesia ini. Iya, kehadiran Biro Kredit swasta. Oke, Pak, saya cukup kaget tadi mendengar apa yang Bapak Juni sampaikan. Dari 2020 sampai dengan sekarang itu membernya tuh semakin bertambah gitu loh. Padahal ini kan masa pandemi COVID-19 nih. Nah, apa sih yang mungkin menjadi satu komitmen dari Pevindo Biro Kredit agar trust-nya tetap ada sehingga membernya itu semakin bertambah, dan ini juga pasti secara bisnis kan akan ada satu perputaran uang juga ya secara internalnya. Apa bentuk komitmen yang ditawarkan Pak kepada para member, atau sebagai sebuah gambaran umum dari PBK itu memberikan unsur seperti apa? Komitmen kita tentu saja untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Kemudian kita juga ada yang namanya kebijakan mutu, Mas Daryl. Kebijakan mutu itu ada empat pendekatan yang kita lakukan. Yang pertama itu adalah menjaga kualitas layanan. Kualitas layanan kita memang benar-benar harus dipertahankan dan bahkan ditingkatkan kualitas layanan itu. Yang kedua, kita harus memastikan kepuasan seluruh pengguna dan layanan dan jasa kita. Jadi mereka harus meet their expectation gitu. Kepuasan dan perkembangan pasar yang potensial tetap kita lakukan supaya kita memenuhi ekspektasi dari pasar. Yang ketiga, kita komitmen untuk mendukung kegiatan operasional yang berdasarkan keamanan informasi dan kerahasiaan data. Ini benar-benar kita concern di bidang ini dengan memastikan unsur confidentiality, integrity, dan availability aset informasi. Dan ini benar-benar harus dijaga. Kemudian kita juga ada penegakan ketentuan, peraturan, dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia secara efektif dan konsisten. Satu lagi, kita juga komitmen untuk mengupayakan perbaikan berkesinambungan. Jadi continuous improvement itu memang harus dilakukan terus-menerus, apalagi di iklim bisnis seperti saat ini, di mana pasar bergerak cepat, teknologi bergerak cepat, dan kita harus selalu aware akan perkembangan yang terjadi supaya tidak tertinggal.
Oke, berarti itu komitmen-komitmen yang dihadirkan sama Pevindo Biro Kredit ya Pak ya untuk para member-membernya ya. Iya. Oke, baik. Mungkin ada di antara Anda para member yang sudah paham banget tentang Pevindo Biro Kredit, atau mungkin juga momentum ini, bincang santai pagi hari ini itu Anda mau sampaikan sebagai satu bentuk kepedulian informasi dari Pevindo Biro Kredit kepada kolega Anda, sahabat Anda, mungkin mitra bisnis Anda sendiri yang berhubungan dengan penjaminan kredit. Boleh, Anda bisa jadi membernya. Nah, coba caranya, informasinya bisa Anda dapatkan di websitenya di www. Saya bacakan ya, www.idscore.id. Nah, kebetulan ini saya lagi coba buka websitenya. Nah, ini buat Anda para member, ada dibahas tentang apa itu ID Score. Nah, ini kita coba scroll ke atas ya. Kemudian juga ada cek simulasi ID Score Anda sekarang. Ada, wah banyak deh. Ingin tahu lebih lanjutnya tuh, how to know-nya tuh masih ada juga di sini. Kemudian kontaknya juga tersedia. Kemudian dengan siapa saja terdaftar dan diawasinya, otomatis Pevindo itu melibatkan diri dengan pengawasan oleh OJK. Kemudian juga ada banyak lagi deh hal-hal yang bisa Anda lihat sendiri. Nah, silakan para member yang sudah bergabung, saya ucapkan terima kasih banyak karena secara waktu tidak terasa udah 6 tahun ya Pak Juni ya usianya ya. Ini senantiasa berkomitmen memberikan satu bentuk kepercayaan, services, layanan, kemudian juga fasilitas dan komitmen mutu yang disampaikan itu betul-betul menjadi sebuah tantangan yang nggak boleh turun ya Pak ya sebetulnya ya. Ini harus senantiasa di-upgrade gitu loh. Boleh kita tahu nggak Pak, strategi di tahun 2021 dari Pevindo itu seperti apa? Kalau boleh disampaikan, silakan Pak Juni. Oke, strategi kita tentu saja kita akan menjaga kualitas layanan. Kemudian kita akan terus mengembangkan produk untuk memenuhi kebutuhan pasar. Sehingga solusi yang kita berikan itu sifatnya end to end. Sejak awal kredit itu diberikan, bahkan sebelum kredit itu diberikan, di mana perusahaan baru menentukan strategi untuk bisnis. Kemudian sejak awal permohonan kredit, saat usia kredit berjalan sampai collection atau saat proses penagihan, itu kita upayakan kita bisa menyediakan solusi dan layanan di setiap tahapan siklus kredit. Kurang lebih seperti itu. Kita juga rencananya akan terus memperluas pangsa pasar kita ke semua segmen usaha, ke semua segmen bisnis di lembaga keuangan. Saat ini memang sudah hampir semua segmen bisnis, cuman kita akan lebih melakukan dalam segmen-segmen lain yang belum sepenuhnya tergarap. Oke, baiklah. Kita tinggal 2 menit tersisa waktunya, tapi saya ingatkan kepada para member, ada hadiah juga nih lewat kuis yang kami akan sharingkan nanti pertanyaannya di Instagram ya. Tapi ini khusus bagi Anda yang sudah menyimak nih dari awal perbincangan saya bersama dengan Pak Juni, itu pertanyaannya memang akan disampaikan nanti lewat Instagram dan jawabannya ya. Jawabannya itu ada dalam konten perbincangan santai di Instagram Live ini. Jadi buat Anda yang menyimak, nanti kalau jawabannya benar akan dihubungi langsung sama tim Pevindo untuk mendapatkan hadiahnya. Jadi jangan pernah lengah juga. Setiap 2 minggu sekali kita akan adakan program bincang santai. Intinya adalah mengedukasi para member, menambah pengetahuan tentang layanan terbarunya, mungkin servis terbarunya seperti apa, atau mungkin juga ada hal-hal baru lagi yang senantiasa ini harusnya bisa dinikmati oleh para member. Baik, Pak Juni, terakhir, harapan Bapak secara pribadi dan mewakili dari Pevindo Biro Kredit apa Pak kepada para member yang sudah bergabung, atau mungkin juga yang belum bergabung, atau yang masih menunggu proses untuk persetujuan bergabung? Apa yang mau Bapak sampaikan di tahun 2021 ini di tengah pandemi COVID-19? Silakan Pak Juni. Oke, harapan kami sih di 2021 ini sinyal-sinyal perbaikan sudah mulai tampak, Mas Daryl. Jadi indikator-indikator ekonomi itu sudah menunjukkan tanda-tanda perbaikan, walaupun mungkin belum bisa balik seperti di awal tahun sebelum pandemi. Pemanfaatan layanan biro kredit atau penguatan di sisi manajemen risiko tentunya menjadi sangat vital dalam kondisi seperti ini. Mungkin yang tadinya risk appetite kita ada di level tertentu, dengan kondisi seperti ini mungkin kita harus lebih selektif dalam pemberian kredit. Bukan berarti kita stop dalam melakukan penyediaan fasilitas, tapi justru kita tetap harus memberikan fasilitas, tapi dengan
penguatan di sisi manajemen risiko. Yang satu hal lagi, karena itu untuk menjaga NPL kita tetap di level yang diinginkan, dan juga kita harus menjaga kualitas kredit kita supaya tidak terjadi kredit macet. Dan untuk masyarakat umum, mungkin skor kredit kita bisa dimanfaatkan untuk menjaga reputasi keuangan kita atau membangun perilaku positif supaya kita selalu konsisten atau memiliki komitmen tinggi dalam memenuhi kewajiban, karena skor kredit ini akan mempengaruhi proses-proses atau keinginan-keinginan kita di ke depan. Semua fasilitas, semua pemberian kredit, pemberian fasilitas yang dilakukan oleh semua lembaga keuangan atau lembaga lainnya kemungkinan besar akan berdasarkan data, karena interaksi sosial atau face to face itu mungkin semakin berkurang di masa depan. Jadi semua berdasarkan data. Kalau memang data kita bagus, reputasi kita bagus, skor kita tinggi, semua perjalanan kita akan lebih dimudahkan ke depannya. Oke, baiklah. Dan kami harapkan buat Anda yang ingin tahu lebih jauh tentang Pevindo Biro Kredit, nanti bisa Anda coba buka websitenya. Ini websitenya akan saya sampaikan alamatnya. Jadi silakan para member yang mau informasikan, silakan buka www.idscore.id seperti yang saya sempat tunjukkan tadi di layar. Itu lengkap banget tentang apa itu ID Score, kemudian juga apa bentuk layanannya, nomor kontaknya, dan media sosialnya. Oh iya, jangan lupa sampaikan juga ke kerabat, keluarga, kolega, atau mitra bisnis Anda yang ingin follow semua akun sosial medianya. Kami hadir di Instagram, di Twitter, di kanal YouTube, di LinkedIn, dan sosial media yang lainnya. Dan bahkan bagi Anda yang ingin tahu lebih jauh tentang Pevindo Biro Kredit, nah silakan nih bisa coba menghubungi nomor telepon yang tertera di websitenya. Jadi sekali lagi, silakan Anda coba buka di www.idscore.id. Jangan lupa Instagram, LinkedIn, Facebook, YouTube, dan Twitter. Silakan di follow untuk mendapatkan edukasi lebih lanjut. Dan bersabar buat Anda para calon member yang belum harus melalui beberapa proses dulu. Validasi datanya masih menanti. Semoga terus bisa bekerjasama dengan Pevindo untuk meningkatkan biro keselamatan keuangan Anda. Baik, Pak Juni, terima kasih banyak waktunya hari ini. Tetap ingat pesan Ibu ya, jaga jarak dan jangan terlalu sering berkumpul, rajin mencuci tangan dan juga menggunakan masker ketika beraktivitas di luar ya Pak Juni. Sehat-sehat Pak Juni. Kita ketemu lagi nanti di perbincangan berikutnya Pak Juni ya. Terima kasih. Ya, dan terima kasih Sobat Editor di seluruh Nusantara yang bergabung bersama kami. Jangan lewatkan kuis yang akan kami hadirkan di Instagram. Jadi pertanyaannya akan disampaikan nanti oleh tim IT kami, dan jawabannya itu ada di perbincangan santai kita pada kesempatan pagi hari ini. Nantikan 2 minggu ke depan siapakah narasumber yang akan mengisi program Bincang Santai dari jam 9 sampai dengan jam 9.30 waktu Indonesia Barat. Sekaligus saya Daryl Adam pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan Anda, menggunakan masker, mencuci tangan, dan jangan berkerumun. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas. Sampai jumpa.